Eh, Kenalkan, nama saya Haris. Eh, Anak dua, laki semua, istri satu tentunya. Saya memulai usaha parfum ini tahun 2019, 3 bulan sebelum COVID. Saya mulai usaha parfum ini dengan pegangannya cuman karena dulu Rasulullah suka wangi-wangian yang harum, maka saya bukalah parfum ini. Tidak punya ilmunya, tidak punya relasi, dan memang belajarnya itu ya, kalau bahasa dulu saya kerja di tempat lama itu, learning by doing. Jadi belajarnya sambil jualan. Sehingga memang di awal-awalnya memang kalau dulu teori waktu kerja harus baca persaingan, harus survei, harus banyak hal lah, buat strategi, buat action plan, goal settingnya apa, itu dulu waktu kerja. Tapi setelah saya resign dari tempat pekerjaan itu, saya yakin aja bahwa baliknya kepada yang bahwa kita cuman bisa bekerja, bisa berusaha, tapi rezeki itu pasti ada yang tentukan itu. Besarnya berapa sudah ditentukan, gagalnya kapan sudah ditentukan, berhasilnya kapan sudah ditentukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini core bisnis saya, kalau bahasa dulu di tempat saya kerja itu, core bisnis saya parfum yang 6 tahun ternyata memang tidak sama dengan penghasilan dulu saya waktu kerja, tetapi selalu merasa cukup dengan apa yang hasil dari yang saya dapatkan. Memang sih ketika dulu awal-awal saya keluar kemudian dari tempat kerjaan, kemudian ya waktu itu masih ya sampai sekarang juga belum canggih bener main status media sosial itu, karena memang jualan saya offline. Ada yang ngomong tuh atasan saya, wah kalau cuma keluar dari kerjaan jualan parfum aja ya ternyata. Iya, waktu itu atasan saya ngomong begitu ya, karena dia awam sekali namanya. Ya saya pikir ya bukan waktunya untuk ngasih penjelasan ya, karena dia mindsetnya masih sesempit itu. Tapi waktu berjalan, saya sampai hari ini alhamdulillah ya, ini semuanya Allah, bukan karena saya, bukan karena, tapi sampai hari ini Allah cukupkan tuh sampai hari ini rezeki yang Allah berikan sampai cukupkan. Ya awal-awal dulu sih berat ya, dengan tetap usaha apapun itu harus punya ilmu. Itu harus kita yakini bahwa apapun, usaha apapun harus punya ilmu. Bahkan beragama pun kan harus berilmu, kalau enggak nanti kemana-mana. Jadi parfum ini saya nggak punya ilmu, jujurnya nggak punya ilmu, sehingga nabraknya kemana-mana itu. Jadi hari ini orang beli parfum merasa nyaman, kemudian saya beli lagi, orangnya datang dengan parfum yang sama, pasti kok beda ya dengan kemarin. Nah, saya nggak tahu tuh kenapa kok beda itu, karena biasanya memang yang saya tahu loh ya, saya nggak tahu di tempat lain. Ini saya cerita di toko parfum saya aja, dan tempat saya beli itu nggak ada edukasi tuh. Ya pokoknya beli apa ya udah dibeli, ya dikasih gitu aja. Ya saya karena waktu itu tidak punya ilmunya, ya saya jual aja. Yang penting laku. Ya apalagi saya kan hidup di desa nih. Setelah saya tidak kerja itu, saya kembali ke desa. Ini bukan rumah saya, rumah warisan keluarga yang saya tempati. Kebetulan lokasinya pinggir jalan, ada tempatnya bisa dibuat toko parfum, ya saya buat aja. Dan alhamdulillah kembali lagi Allah memberikan saya bertahan di ini tahun ke-6. Itu usaha saya, itu permulaan usaha saya. Ya selama perjalanan 6 tahun saya membuat toko parfum ini, ya lebih banyak dukanya di awal-awalnya tuh. Ya nggak laku,
karena harga ya kebetulan saya karena saya sekarang buka usaha di desa ya. Jadi begitu saya keluar dari tempat kerjaan, saya pindah ke desa, saya buka, ya memang harus best effort lah kalau bahasa kerennya ya. Karena kan parfum ini bukan kebutuhan pokok sebenarnya. Parfum ini kan hanya orang yang memang satu barangkali memang penikmat parfum, dua memang tanpa mengesampingkan yang lain, orang yang paham bahwa ketika beribadah itu butuh wangi itu. Wangi ya, seperti Rasulullah contohkan, tidak hanya untuk hadir ke acara-acara yang di luar ibadah barangkali, tapi ibadah pun memang harus harum karena menghadap Allah tuh. Jadi butuh banyak percobaan-percobaan yang tentunya itu belum tentu berhasil ya, gagal ada. Maka salah satu yang saya tonjolkan adalah penjelasan. Jadi ketika saya menjual parfum itu, pembeli itu saya jelaskan bahwa parfumnya itu jenisnya ini, produknya ini, kalau mau dicampur, campurannya begini, zat pencampurnya kalau begini, efeknya begini, kalau begini, efeknya begini. Kemudian saya jual bibit, karena memang bibit yang dijual. Tapi apakah boleh bibitnya dicampur? Boleh, menurut saya nih boleh, tapi ngomongnya jangan jual bibit, ya jual parfum aja. Karena saya lebih meyakini kepada ketika akad jual beli benar itu keberkahan ada. Karena berkah itu kan tidak harus besar. Menurut saya berkah itu yang membeli itu merasa nyaman. Kalau bahasa dulu saya di tempat yang lama itu, ekspektasi pembeli apa sih? Ekspektasi pembeli itu adalah ingin beli parfum. Itu barangkali saya akan buka saja apa yang selama ini saya jalankan 6 tahun. Jadi ekspektasi pembeli itu pengen beli parfum. Tapi setelah ini kebutuhan dia yang beli parfum, kalau bertambah dia akan suka tuh. Apa tambahan pelanggan itu pembeli? Oh dia parfum dapat. Dia dapat kedua, oh penjelasan parfum itu begini loh. Kemudian dia pada penjelasan, oh kalau beli parfum itu kalau dicampur begini-begini. Jadi ada berapa jenis parfum, dan saya sampaikan silakan beli parfum ini di sini, aroma ini, pabriknya ini. Kalau di tempat lain cari yang seperti ini ya, biar baunya sama. Jadi saya tetap yakin bahwa selama perjalanan hidup sampai saya di usia sekarang itu dan bekerja di tempat lama sampai sekian puluh tahun itu, bahwa rezeki sudah ditentukan kok. Yakin saya itu. Dengan beberapa ya tadi saya sampaikan di awal, beberapa kendala, hambatan. Jadi setiap hambatan itu, karena teorinya dulu waktu kerja itu hambatan apa ada, tapi bagaimana hambatan itu kita rubah jadi tantangan sehingga untuk nutup gitu. Kalau hambatan terus ya tutup loh ini barangkali. Jadi apakah toko parfum ini bisa mencukupi dengan saya 2 anak waktu saya keluar dari tempat kerjaan itu masih kuliah tuh. Ya kalau bicara besaran ya nggak cukup. 2 anak saya kuliah di kota Malang tuh, dua-duanya harus bayar kos, harus bayar sekarang UKT itu kan. Dan juga kita jangan mengurangi hak mereka, misalkan mereka pengen kemana-mana, uang bensin. Ya kalau dari parfum awal-awal tuh ya nggak cukup. Pasti nggak cukup. Ya harus jual aset yang ada. Berat. Karena memang kalau saya kilas balik 2019, saya kan bekerja di perusahaan BUMN, perbankan lah ya. Lama tuh saya kerja di situ itu 1990 saya udah kerja tuh dalam dunia perbankan. Bayangkan tuh, udah berapa puluh tahun tuh. Kalau bicara kayu bakar udah jadi arang tuh. Udah hitam banget tuh.
dosanya maksudnya udah hitam banget karena lengkap tuh dalam dunia perbankan, lengkap lah. Teman-teman yang barangkali yang menahbiskan dirinya di hijrah segala macam tahu lah. Jadi kalau kalau apa bicara orang yang masih setengah-setengah, ya iya, ya enggak, ya tahu lah bagaimana pekerjaan di dunia perbankan, apalagi hari ini ya, mungkin tuntutan tempat kita kerja itu luar biasa ya. Kecuali kita bekerja itu is usually lah, ya hari ini masuk kerja, dan itu makan siang, pulang, ya saya nggak tahu juga apakah masih dipakai orang begitu. Cuman kebetulan saya memang bekerja di salah satu perbankan BUMN yang terbesar ya di Indonesia. Katanya loh ya, saya nggak tahu besarnya dari mana. Banyak sih pelajaran yang saya dapat tuh. Ya termasuk tadi setelah harusnya kan memang keumuman ya namanya usaha harus punya ilmunya, jaringannya ada, itu normal tuh. Tapi saya sih dulu ketika memutuskan untuk tidak lagi bekerja di tempat seperti itu, satu aja, ya resign aja pokoknya. Setelah itu nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi bagi saya sih resign aja dulu. Urusan rezeki itu biar Allah yang ngatur. Bukan urusan rezeki biar Allah yang ngatur kemudian diem duduk di rumah, enggak, ya tetap ada usaha ya. Ya kita juga punya, kan kalau kita kerja kan kita nggak awam-awam banget toh, pasti punya tabungan, pasti punya aset segala macam. Ya selama nggak cukup ya jual aja. Apakah berat? Menurut saya sih, mungkin bagi orang lain nggak berat. Kan berat itu bagaimana cara orang melihat dan siapa yang ngerasakan. Makanya berat orang yang resign di satu sisi, mungkin bagi orang lain nggak separah saya. Jadi macam-macam lah. Bagi saya berat. Dengan saya di posisi terakhir seperti itu, harus benar-benar meninggalkan itu secara mental berat. Mungkin secara keuangan normal ya, tapi secara mental, kalau bahasa sekarang prestise itu butuh effort yang luar biasa itu kembali itu. Karena orang keluar dari tempat seperti itu banyak macam tuh. Oh dia bisa aja korupsi gitu kan. Oh dia nggak capai target, oh dia dipecat, tuh banyak banget itu. Orang berasumsi. Tapi alhamdulillah waktu itu karena memang saya pada di titik yakin harus keluar tuh. Ya keluarlah. Pas ada apa di belakangnya itu, ya itu biar nanti semuanya akan terbuka tuh. Ya alhamdulillah istri saya sangat mendukung tuh. Bahkan anak-anak itu, kebetulan anak-anak saya itu begitu lulus SD, mereka mondok di Salatiga tuh. Dia mondok di sana, yang pertama di sana 7 tahun, kemudian yang kedua mondok di Malang 3 tahun, kemudian mondok di Salatiga juga, sisanya 4 tahun di sana tuh. Mereka sangat mendukung, bahkan begitu saya kasih tahu, bilang, bahasa saya nih ya, Abi udah resign hari ini, wah mereka bilang, alhamdulillah Bi, segala macam, wah mereka senang tuh. Itu surprise luar biasa bagi saya. Jadi ternyata anak-anak dalam hatinya memendam lama, kapan Nabi ini keluar dari tempat kerjaan yang mana ya? Ya mereka paham lah karena belajar agama. Ya saya barangkali terlalu naif lah karena ngejar kebutuhan dunia ya. Ya mau dunia harus dikejar, tapi kan ya saya nggak tahu juga kata para ustadz dan para ulama. Ya fokus saja sama akhirat, nanti dunia akan ngejarmu dengan hina itu. Itu yang saya sampai hari ini nggak paham tuh. Jadi sampai hari ini nggak paham. Makanya proses itu proses berat bagi saya tuh. Kalau keluar nggak punya pengalaman, jualan parfum yang nggak paham, pokoknya jualan aja kan, itu kan. Tapi semangat saya yang luar biasa, istri anak-anak itu support banget tuh. Jadi walaupun sepi ya kadang-kadang itu proses itu kalau saya ingat 6 tahun lalu tuh ya. Saya jualan buka di toko ini, ya di sini. Dulu nggak kayak gini dulu. Itu setengah bulan nggak ada yang beli, kayak duduk aja tuh. Kan dipikir, gila ya nggak ada yang beli ya. Bener nggak ada yang beli. Itu yang beli pertama kali saya masih inget tuh. Itu teman saya satu kantor. Kalau sebut namanya mesti dia kalau lihat video ini ketawa. Namanya
Mustafa. Dia kerjasama di perbankan juga, kesini mampir, kemudian beli parfum tuh. Wah, saya setengah mati. Yang kedua nih, orang yang beli pertama kali namanya Emda tuh. Orang Madura juga, sekarang di Semarang. Itu orang yang beli pertama tuh. Wah, saya setengah mati tuh. Padahal belinya nggak banyak. Ya, beli sebotol aja, tapi ternyata laku ya. Itu semangat tuh. Semangat kita ngambil pelajaran bahwa ya sabar emang butuh waktu. Ya kalau mungkin orang, kenapa toko parfum itu nggak rame? Ya mungkin yang ini penjual parfum tahu. Ya memang nggak perlu rame. Cukup satu orang datang beli aja 100 ml tutup aja, itu gede itu. Nggak perlu rame-rame banget beli. Ya kalau rame alhamdulillah itu memang rezeki Allah kasih. Tapi memang jualan parfum itu kan per mili, per gram kalau per mili per gram. Saya nggak mau berdebat di masalah mili dan gramnya ya. Tapi orang datang di sini misalkan beli bibit, beli parfum berapa? Saya beli isi 100 mili, bibitnya 50 mili itu udah lebih dari cukup untuk makan tuh. Jadi itu yang tahapan-tahapan itu yang saya nikmati tuh sampai 6 tahun. Sekarang saya masih bertahan di dunia parfum. Bahkan mungkin insya Allah nanti kalau waktunya nggak lama, ya saya akan ngasih nyampur parfum ya biasa saja sih, nggak ada yang harus diistimewakan. Ya karena memang saya sampai hari ini tidak pernah menjual online sih ya. Nah, saya selalu offline karena dalam logika saya jualan parfum, lalu seger, kemudian macam-macam tuh ya, yang sekarang banyak orang jual online. Itu gimana rasanya ya? Saya juga nggak paham tuh. Jadi saya lebih senang datang gitu kan. Oh apa manis saya ambilin. Oh yang manis ini gitu. Oh yang seger ada Bulgari Extreme gitu misalkan. Yang seger-seger. Oh mau mana nih? Mau kayak nuansa di Mekah, di Madinah gitu kan. Bagi yang pulang-pulang haji ya ini ada nih. Ini Mizan nih. Mizan orang-orang pulang-pulang itu ada. Ini yang manis, ini ada Victory World gitu kan. Itu ada Surati, ada tuh yang mengut merek gak apa-apa lah. Jadi tapi saya ada aja yang saya jual memang harganya agak beda. Ya berjalan waktu sampai hari ini pun saya tidak punya pegawai. Jadi yang saya jaga sendiri, saya buka jam 8 tuh kalau lagi saya senang buka, saya buka sampai jam 11, adzan berhenti, tutup sudah, istirahat. Jam 12 tidur, istirahat sudah. Hidup itu kan begitu aja tuh, itu tidur, istirahat, kemudian sore, habis maghrib, habis pulang dari masjid, itu kan, baru buka. Nanti jam 9 tutup. Ya intan paling jam berapa? Ya 2 jam siang baru buka. Malamnya 6, 7, 8, 9, 6 jam. Udah, istirahat. Ini ya bersama istri lah karena senang berdua ya, anak-anak sudah satu dah alhamdulillah. Allah alihkan rezeki saya ke anak saya itu kalau bahasa saya sih. Anak saya udah kerja gitu kan. Yang nomor 2 masih kuliah juga di Malang. Jadi itu aja yang kegiatan saya itu aja. Walaupun memang sih sejak 2023 itu saya udah mulai nambah tuh karena saya pikir sudah 6 tahun. Kalau dulu di dunia tempat saya kerja itu orang kerja 2 tahun itu udah bisa dibiayai katanya. Saya nggak tahu dasarnya apa, kenapa 2 tahun tuh. Padahal kadang-kadang orang nggak punya modal, butuh usaha. Ini di tempat lama ya. Loh kalau dia nunggu 2 tahun ya nggak bisa usaha-usaha. Itu saya nggak ngerti tuh. Kalau saya lama di situ agak aneh sih. Loh yang kalau orang pengen usaha, punya keahlian, dia pinter, misalkan apa, butuh modal. Oh, saya usahanya baru mulai, wah repot, nggak dikasih. Saya nggak tahu. Itulah produknya orang-orang atas lah. Saya nggak tahu, dan produk pemerintah yang tahu. Tapi setelah tahun 2023 berjalan dari 2009, 4 tahun saya jualan parfum, sudah mulai, tahun keempat saya sudah mulai parfum. Oh, parfum itu ternyata begini. Hakikatnya semakin lama kita memperdalam ilmu, semakin kita nggak tahu.
Itu prinsip saya, sehingga harus belajar terus. Kemudian 2023 itu saya coba jual madu, mulai jualan madu, kemudian ada